Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Johan dari Prodi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Keislaman, NIM 23071110044. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi semester 3, yaitu materi ekonomi dan bisnis Islam. Dan materi ini berjumlah 12 bab. Yang pertama, konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi dan bisnis Islam. Kedua, rancang bangun ekonomi Islam. Tiga, perbandingan sistem ekonomi Islam. Yang keempat, sejarah pemikiran ekonomi Islam. Yang kelima, kegiatan ekonomi dalam Islam. Yang keenam, filantropi Islam dan keuangan publik Islam. Yang ketujuh, bentuk-bentuk badan, usaha, dan lingkungan perusahaan di Indonesia. 8. Etika bisnis Islam. 9. Tanggung jawab sosial perusahaan dan Islam. 10. Manajemen masyarakat dalam Islam. Yang ke-11, macam-macam perkembangan bisnis Islam di Indonesia. Yang terakhir, yang ke-12, kewirausahaan Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab-bab yang harus kita pelajari. Yang pertama, konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi dan bisnis Islam. Islam mempunyai konsep sistem kehidupan yang universal, integral, dan komprehensif yang telah menetapkan tatanan yang utuh dan mengatur kehidupan manusia. Sebagai way of life, Islam menata segala aspek kehidupan, mulai dari hal yang sederhana hingga urusan yang paling rumit sekalipun, baik dalam aspek sosial, ekonomi, politik, pendidikan, bahkan hingga seni dan budaya. Apabila konsep Al-Quran dan As-Sunnah dijadikan pijakan perekonomian suatu negara, tentunya perekonomian tersebut akan berjalan lebih baik dan terarah sesuai dengan tujuannya. Baik, masuk ke bab yang kedua, rancang bangun ekonomi. Rancang bangun ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan tatanan kehidupan yang baik bagi masyarakat di dunia dan akhirat sesuai dengan syariat Islam. Yang berikutnya beralih ke bab yang ketiga, yaitu perbandingan sistem ekonomi Islam. Perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialisasi dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek sumber dasar pemikiran. Yang kedua, tujuan dan prinsip. Dan yang ketiga, implementasi dan kebijakan dalam memperbandingkan isi sistem ekonomi Islam, menekankan keadilan, keberlanjutan, dan penerapan kekayaan serta menggunakan prinsip yang sesuai dengan semua keadaan dan sepanjang waktu. Masuk ke bab yang keempat, sejarah pemikiran ekonomi Islam. Sejarah pemikiran ekonomi Islam dapat dibagi menjadi beberapa periode. Adapun 3 periode. Yang pertama, periode klasik. Yang kedua, periode pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang terakhir, periode modern. Dengan demikian, sejarah pemikiran ekonomi Islam mencakup perkembangan dari masa klasik hingga modern dengan penekaan pada prinsip-prinsip syariah dan nilai Islam. Masuk ke bab yang kelima, yaitu kegiatan ekonomi dalam Islam. Kegiatan ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dan konsep dengan sistem kapitalis. Ada beberapa
sistem kapitalis yang dipaparkan oleh 5. Yang pertama, asal mula kegiatan ekonomi Islam. Yang kedua, prinsip-prinsip ekonomi syariah. Yang ketiga, tujuan ekonomi. Yang keempat, implementasi dalam sejarah. Yang terakhir, perbedaan dengan kapitalis. Masuk ke bab yang keenam, yaitu filantropi Islam dan keuangan publik Islam. Filantropi Islam dan keuangan publik Islam saling terkait, terutama dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan distribusi harta. Demikian, filantropi Islam dan keuangan politik atau juga publik saling terkait dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan distribusi harta secara adil. Baik, masuk ke materi yang ketujuh yang berjudul bentuk-bentuk badan usaha dan lingkungan perusahaan di Indonesia. Ada beberapa bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. Bentuk-bentuk usaha tersebut meliputi koperasi, BUMN, singkatan badan usaha milik negara. A. Perjan, perusahaan jabatan. Yang B. Persero, perusahaan perseroan. C. Perum, perusahaan umum. 3. BUMS, singkat badan usaha milik swasta, meliputi A. CV, B. PO, perusahaan perseorangan. Yang C. firma. Masuk ke materi ke-8 yang berjudul etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam ini meliputi beberapa prinsip utama etika bisnis dalam Islam yang harus dipraktekkan. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, kesetaraan dan adil. Dan yang ketiga, jujur transparan. Yang keempat, hindari riba. Yang kelima, ingat amal. Dan yang keenam, memperhatikan dampak. Dan kalau kita harus melakukan bisnis di dalam syariat Islam, kita harus melakukan prinsip-prinsip yang saya jelaskan pada 6 tersebut. Lanjut ke bab yang ke-9, tanggung jawab sosial dan perusahaan dan Islam. Tanggung jawab sosial perusahaan dan Islam ini memiliki beberapa faktor. Yang pertama, basis etika Islam. Yang kedua, fokus pada kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, pengelolaan lingkungan dan sosial. Dan yang keempat, keseimbangan dan keadilan. Yang kelima, tanggung jawab terhadap pekerjaan. Masuk ke materi yang ke-10, manajemen pemasaran dalam Islam. Manajemen dan pemasaran Islam didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai Islam. Tujuan manajemen pemasaran untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan, berkembang dan mendapatkan laba. Jadi tujuan dari kelompok 1 ini untuk mengatur pemasaran di dalam syariat Islam. Masuk ke bab yang ke-11,
yaitu macam-macam perkembangan bisnis Islam di Indonesia. Perkembangan bisnis Islam di Indonesia telah melibatkan beberapa aspek penting, di antara lain perbankan syariah, yang kedua lembaga keuangan syariah, yang ketiga bisnis retail syariah, yang keempat perkembangan ekonomi syariah, yang kelima, yang terakhir pendidikan dan pelatihan. Jadi itu beberapa macam perkembangan bisnis Islam di Indonesia dan melibatkan kepentingan yang ada di ruang lingkup Islam. Masuk yang bab yang terakhir, yaitu bab kewirausahaan Islam. Kewirausahaan syariat ini merupakan konsep bisnis yang mengedepankan prinsip-prinsip Islam dalam semua aspek kegiatan usaha dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika dan moral Islam. Kewirausahaan syariah ini berupa menciptakan bisnis yang berkelanjutan, adil, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Demikian materi ekonomi bisnis Islam ini sudah saya jelaskan, ya saya paparkan. Semoga bab 1 sampai 12 semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.